Rodri mengatakan, Ballon d'Or 2023 Lionel Messi sih, bukan Erling Haaland. Pemain Manchester City, Rodri percaya Lionel Messi akan memenangi Ballon d'Or 2023. Rodri berpendapat dibutuhkan pemasaran gencar untuk meraih penghargaan itu. Pemenang Ballon d'Or 2023 akan diumumkan pada akhir bulan ini. Tidak dipungkiri, Messi memang menjadi kandidat pemenang terkuat setelah memimpin Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Boomer Man City, Erling Haaland diyakini akan menjadi pesaing terberat Messi. Pada musim lalu, Haaland begitu tajam setelah membukukan 52 gol dalam 53 pertandingan di seluruh kompetisi. Produktivitas penyerang muda Norwegia itu merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses Man City dalam menangi treble. Kurang dari 2 pekan Ballon d'Or 2023 akan dilangsungkan, muncul bocoran mengenai pemenang penghargaan itu. Dia adalah Lionel Messi. Rodri sendiri masuk dalam daftar nominasi pemenang trofi individu prestisius itu. Namun untuk memenanginya, Rodri sadar peluangnya nyaris mustahil seperti yang terjadi di masa lalu dengan duo Barcelona, Xavi Hernandez dan Andres Iniesta. Rodri mengatakan pemenang Ballon d'Or tak sekadar berprestasi, melainkan juga punya nama yang kondang. Kurasa sudah pasti Lionel Messi yang akan merebutnya. Haaland juga sudah mencetak banyak gol dan punya kelebihan. Aku tahu kok kalau itu adalah sebuah penghargaan individu dengan pemasaran yang gencar. Di antara monster-monster yang ada, sudah pasti aku kurang pemasaran seperti Xavi dan Iniesta. Aku hanya mengkhawatirkan hal-hal yang bisa aku kendalikan, yaitu penghargaan-penghargaan kolektif. AC Milan siapkan pemain Manchester City ini sebagai calon pewaris Theo Hernandez. AC Milan tampaknya telah memasukkan Sergio Gomez dalam radar mereka sebagai pemain yang mungkin bisa menjadi pengganti potensial untuk Theo Hernandez. Laporan dari calciomercato.it mengungkapkan bahwa Sergio Gomez adalah seorang bek kiri yang telah memperlihatkan kemampuan menjanjikan selama bermain untuk Anderlecht dan kemudian bergabung dengan Manchester City dengan transfer senilai 15 juta euro. Namun di City, Gomez mengalami kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain yang cukup signifikan, terutama setelah kedatangan Josep Gvardiol sebagai bek tengah termahal dalam sejarah sepak bola. Dengan persaingan yang semakin ketat di Manchester City, ada kemungkinan besar bahwa Sergio Gomez akan mencari peluang untuk bisa bermain lebih banyak, dan Milan adalah salah satu klub yang tertarik untuk mendapatkannya. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan Milan. Dan Inter Milan sedang mencari pengganti potensial bagi Theo Hernandez yang juga bisa menjadi target potensial klub lain. Man City diyakini bersedia membuka pintu penjualan untuk Sergio Gomez dengan tawaran sekitar 18 hingga 20 juta euro. Selain itu, Gomez bisa menjadi pewaris ideal bagi Theo Hernandez jika pemain Spanyol tersebut memutuskan untuk hengkang, terutama jika ada tawaran yang tak bisa ditolak. Situasi transfer selalu dinamis, dan AC Milan sepertinya telah bergerak cepat dalam mencari opsi yang sesuai untuk menghadapi perubahan dalam skuadnya. Dalam dunia sepak bola yang selalu berubah, persiapan dan rencana cadangan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. That I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Oh, why can't Rodri terkejut dengan taktik Guardiola di final UCL. Pemain nomor 16 Manchester City, Rodri kini berbagi apa yang dilakukan Pep Guardiola saat kemenangan final Liga Champions UEFA atas Inter Milan. Komentar tersebut dilontarkan pemain 27 tahun itu saat berbicara dengan Cope de Spanyol. Nah, pemain internasional Spanyol itu kini mengungkapkan bahwa rekan senegaranya memanggilnya keluar karena penampilan buruknya pada 45 menit pertama saat jeda pertandingan di Istanbul. Itu adalah final di mana Inter mengenal kami dengan sangat baik. Saya tidak menemukan kelancaran yang biasanya saya temukan dan ini adalah final Liga Champions pertama saya.
Dalam pembicaraannya kepada tim, saya tidak tahu apa yang salah dengan kami. Saya tidak menduganya saat itu. Pemain lain bisa saja kehilangan kepercayaan diri dan saya perlu memastikan pada diri saya sendiri bahwa saya salah dan saya keluar dengan mentalitas yang sama sekali berbeda. Di babak kedua, tim berkembang. Saya berkembang dengan mencetak gol. Itu berbicara tentang psikologi dan mentalitas, bagian terpenting dari sepak bola. Guardiola jelas mengenal Rodri dengan sangat baik dan menyadari apa yang bisa membuat pemain Spanyol itu tertarik, seperti yang dinyatakan oleh pria seharga 62,8 juta pounds itu. Pemain lain mungkin hancur setelah dipanggil keluar saat final Liga Champions UEFA pertama mereka. Namun Guardiola tahu hal itu akan mendapat reaksi positif dari Rodri, dan hal itu menjadi kenyataan ketika pemain Man City dengan nomor punggung 16 itu mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut untuk mengamankan kemenangan bersejarah 1-0. Martin Keown menjelaskan bagaimana cara menghentikan Erling Haaland. Martin Keown memberikan gambaran tentang bagaimana dia akan mencoba menghentikan. Martin Keown memberikan gambaran tentang bagaimana dia akan mencoba menjinakkan striker Manchester City Erling Haaland jika dia melawannya. Berbicara di Kami dan Ben's Proper Football Podcast, pakar dan bek tengah legendaris itu ditanyai tentang bagaimana dia akan menangani pria senilai 51 juta pounds itu. Sekarang Martin Keown telah mengungkapkan bagaimana dia akan membatasi Erling Haaland jika dia punya kesempatan untuk berhadapan dengannya. Dicap sebagai sangat cerdas di dalam kotak penalti oleh Kolo Toure via BBC Sport, pencetak gol Norwegia ini dianggap sebagai striker terbaik di dunia. Digambarkan sebagai pesepak bola terbaik dunia oleh Rasmus Højlund, peraih treble ini telah meneror pertahanan sejak dia muncul untuk RB Salzburg. Martin Keown kini menguraikan langkah-langkah yang akan dia ambil untuk membuat Erling Haaland tetap diam, dengan mengatakan, ya saya akan menindasnya atau mencoba. Kontak pertama datang dari saya, bukan dia. Jadi Anda harus mengganggunya. Jadi pada dasarnya Anda harus melawan api dengan api, tetapi Anda harus menjadi anak yang besar dan Anda harus berani. Dan Anda harus sangat tangguh karena dia akan mengejar Anda jika Anda ingin pergi untuk mengejarnya. Namun meskipun penguasaan bola Haaland sangat terbatas dan hal ini diketahui banyak orang, penyelesaian akhir yang kejam, pergerakan cerdik di dalam kotak penalti, dan sifat atletisnya yang unik menjadikannya salah satu dari satu-satunya. Akibatnya meskipun secara teori striker kelahiran Leeds ini tampak dapat dikontrol, hal yang sama tidak berlaku baginya dalam praktik.